Buduku lan budu wong liya wali ihya intini wali syukrin ni'mati soki katin ma'atawaki lan kanggo kamalan nyukuri maka kanthi niatan kang lurus sertane tawakal kula nuwun saudara ngaji terakhir kitab Wasiyatul Mustafa. Nah, ini nanti saya tawarkan. Nah, mau ya bisa dilanjut, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi gini, ini insya Allah kan kitab Wasiyatul Mustafa ini katapan hari ini, sore ini. Nah, padahal ini jenengan kan masih lumayan panjang itu. Nah, kira-kira mau ngaji lagi dengan kitab. Jadi misalnya mau ngaji lagi ya silakan cari kitab yang ringan, kemudian cari state atau yang ngajar itu selain saya. Itu apa sih poin pertama. Jadi ngaji lagi dengan kitab beda, kemudian cari guru atau cari ya sing ngampu selain saya. Itu poin pertama atau pilihan pertama. Kedua, nah misal mau jadi kita konsepkan ngajinya tetap Jumat sore tapi dengan pembahasan misalnya aswaja. Jadi keaswajaan. Jadi mulai dari misalnya minggu pertama nanti kita bahas sejarahnya, kemudian minggu kedua kita bahas firqah-firqah dalam aswaja. Ada banyak itu, ada mutazilah, ada qadariyah. Nah, kita bahas per minggu itu, kita bahas qadariyah itu paham yang bagaimana, terus Jabariyah itu paham yang bagaimana. Itu kita bahas setiap minggunya. Hingga nanti sampai aswaja sampai datang ke Indonesia. Nanti setiap minggu ada diskusi tentang keaswajaan. Yang ketiga, ya udah selesai sampai sini saja ngajinya. Maksudnya setiap minggu Jumat berarti Jumat depan itu, sore depan itu kita kalian itu tidak ada ngaji lagi. Nah itu nanti silakan, ada 3 pilihan. Yang pertama tetap ngaji tapi dengan kitab beda dan cari pengampu yang lain. Jadi tidak. Yang kedua kita gali keaswajaan kita. Nah, siap mendampingi untuk ngaji atau untuk diskusi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ya udah libur selesai. Itu silakan nanti dirembuk pada pengurusan terkhusus di bidang keagamaan. Kitab sebelum kita ngaji, nanti insya Allah kalau setelah ini setelah khataman kita baca tahlil sampai doa ya, dengan kita mendapatkan berkait Wasiyatul Mustafa ini. Sebelum itu kita khususkan dulu kepada untuk kajian Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, kemudian pengarang kitab, mu'alif kitab Syekh Asy-Sya'rani, dan yang saya pegang yang diterjemahkan oleh Kiai Asrori Tempuran Magelang, guru kiri kita, masyayikh kita Indonesia, di Nusantara ataupun internasional, bersatu kita semuanya jami'an lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pegang kitab seperti ini atau yang PDF-nya itu halaman 140. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali
ad-dinu itu utawi agama, an-nasihatu itu nasihat. Lillahi maring Allah wali rasulihi utusan Allah walil mu'minin lan maring orang-orang mukmin, orang-orang percaya. Jadi agama itu Kanjeng Nabi wasiat maring Sayyidina Ali ya khusus ngomongnya pada kita semua itu apa? Agama ketika beragama itu tuluskan niatmu atau nasihat itu ya bisa diartikan juga tulus niat. Lillahi ta'ala itu karena Allah. Jadi ketika kita apapun yang berkaitan tentang agama, baik ibadah, lain, tulus niat maring khusus untuk Allah Rasul dan orang mukmin. Niat tadi niat yang sebelum ngaji itu kan ada itu tak uman Allah, jadi ngaji apapun yang kita lakukan harus karena apa mencari ridhonya Gusti Allah termasuk ini juga karena kenapa niat yang itu yang saya baca setiap mau ngaji itu nah itu dari kiai saya di Gus Sari itu ngasih itu kalau mau berdoa atau mau ngaji doa itu dibaca lagi niat karena Allah. Kemudian yang kedua Rasulullah ketika utusan Allah khusus karena kita umat Kanjeng Nabi untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan para rasul yang lain. Terus yang ketiga walil mukminin karena sesama mukmin. Nah kita ini misal di PMI ya ini kan kita sesama mukmin. Kita mau mengkaji kitab Wasiatul Mustafa karena kita sesama mukmin. Bismillahirrahmanirrahim ya Ali. Sab'atun utawi pitu min ummati sangking umat ingsun mesti ingsun umat Kanjeng Nabi fil janati iku masuk ing swarga. Jadi ada 7 golongan yang dari umat Kanjeng Nabi ya kita semua ini besok nanti masuk surga yang bisa dipastikan masuk surga. Yang pertama apa? Syabun taibun, pemuda yang mau bertaubat. Syabun taib, pemuda-pemuda supaya kita ini. Aku semuanya yang belum menikah dan umurnya di atas 17 tahun itu dikatakan pemuda. Jadi kita kalau mau bertaubat itu masuk ke sab'atun min ummati fil jannah. Jadi masuk 7 golongan sing bakal masuk surga. Biasanya orang yang kan di sini sabun taibun pemuda yang mau bertobat. Waman tasaddaqa sirron. Jadi kedua orang yang sedekah itu dengan sirri, dirahasiakan. Di kedua itu yang sedekah disembunyikan. Sedekah sembunyi itu misalnya seperti sampean memberikan ada fakir miskin atau ada seorang minta-minta lah di jalan atau di tempat suatu tempat lah. Dan jenengan mengkasih apa itu? Nah, itu termasuk sedekah sir atau tidak? Tidak, karena orang yang diberi sedekah itu tahu bahwa kamu atau kita itu sedekah pada dia. Tapi sedekah sir itu seperti apa? Sedekah sir itu seperti ini. Misalnya sampean jualan roti lah, atau apapun itu enggak. Harga roti itu sebesar 10.000. Tapi karena ada orang yang maaf, mungkin bisa dikatakan miskin atau fakir, itu mau beli roti. Nah, tapi karena jenengan tahu bahwa itu kasihan kalau membeli roti seharga 10.000. Nah, kemudian jenengan memberikan harga kepada si orang tersebut itu
sebesar 5.000 atau 1.000. Itu rotinya 5.000. Nah, berarti jenengan termasuk sedekah 5.000 itu. Nah, itu yang dikatakan siri. Kenapa? Karena orang yang kamu beri itu tidak tahu bahwa sebenarnya harganya itu 10.000. Nah, dia tidak tahu bahwa sampean itu mengkroting sebesar 5.000. Nah, itu termasuk siri. Tapi ketika jenengan misalnya nih, jenengan ada orang pengemis atau orang mau beli roti, tapi karena kasihan bahwa itu tahu seorang fakir miskin, terus jenengan kasih, nyo ini buat kamu saja. Nah, itu tidak dikatakan syirik. Ya, itu juga baik sih, karena itu sama-sama sedekah. Tapi nilai kesiriannya itu beda dibanding yang tadi 5.000. Kalau ini buat kamu saja itu kan tahu bahwa si orang fakir miskin itu tahu bahwa dia dikasih, nilai kesiriannya itu beda. Yang kedua itu seseorang yang melakukan sedekah syirik. Nah, yang ketiga, waman yu'ati sholat duha. Seseorang yang selalu menjalankan sholat duha. Atau ketiga, 3 dari 7 orang yang termasuk bisa masuk surga. Itu orang yang selalu yu'ati sholat duha. Jadi selalu menjalankan sholat duha. Terus yang keempat, waman kana dahabu malihi ahwana alaihi min fawati sholatin wahidin mal imam. Jadi yang keempat itu seseorang yang ketika kehilangan suatu barang itu lebih menganggap lebih remeh tinimbang kehilangan 1 rakaat dalam waktu sholat berjamaah. Nah, jadi misalnya sampean ketika kehilangan apa, misalnya kehilangan barang entah pulpen atau apa atau apapun lah, uang atau apa, itu menganggap itu lebih ringan tinimbang ketika jenengan tertinggal sholat 1 rakaat dari sholat berjamaah. Lebih getun, istilahnya lebih getun ketika terlambat sholat 1 rakaat dari sholat berjamaah, itu lebih getun dibanding ketika kehilangan 4 dari 7 golongan yang masuk surga. Dan yang kelima, waman da'at ainah, seseorang yang nangis min khosyatillah karena takut kepada Allah. Jadi, karena saking takutnya kepada Gusti Allah, mungkin karena dosa-dosa nih, mungkin karena apa, itu dia hingga mencucurkan air mata nih, nangis. Itu berarti salah satu juga masuk yang akan masuk surga, dijamin masuk surga. Yang kelima, berarti 6, waman zahomal ulama, orang yang seseorang yang berdesak-desakan atau kumpul dengan para ulama. Jadi misalnya ada seorang ulama, kiai, habib, kita desek-desekan istilahnya rebutan untuk mencium tangan lah, untuk misalnya ngaji, rebutan untuk yang terdepan lah, apalah, itu kategori termasuk 6 dari 7 yang dijamin masuk surga. Yang terakhir, yang ke-7, yaitu Kak, ada yang kurang. Satu tadi pemuda yang tobat. Kedua itu yang seseorang yang sedekah disembunyikan. Ketiga, seseorang yang sholat duha. Keempat, seseorang yang lebih menganggap ringan ketika kehilangan sesuatu. Kelima, orang yang menangis takut pada Allah. Keenam, orang yang disedekahkan pada ulama. Terus yang ke-7 mana? Ya, kurang 1 ya. Sabatun itu kan artinya 7 toh. Ya, alih-alih sabatun itu 7. Nak sadison 6, nak sabatun 7, tapi di sini kok cuma 6 ya. Jadi yang pertama apa tadi?
ada 7 dari golongan umat Kanjeng Nabi yang akan dijamin masuk surga. Pertama apa? Pemuda yang mau bertobat. Kedua, ketika sedekah itu disembunyikan. Ketiga itu seseorang yang selalu menjalankan sholat duha. Ketika kehilangan benda daripada ketinggalan 1 rakaat sholat berjamaah. Kelima, seseorang yang menangis karena takut pada Allah. Keenam, di sini ada 7. Ada ali arsyadal kang nuduhake orang buta. Kemudian ja'a yaminuhu, kemudian datang Khalid utawi tangan kanan yaminika yang dalam tangan kiro. Maksudnya nanti ketika di surga itu, jadi misalnya ada seorang buta mau menyabrang atau enggak menyabrang, ketika mau jalan, dan jenengan menuntun pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan, itu nanti ketika di surga itu, ketika di akhirat jenengan akan dituntun oleh orang yang buta ini menuju surga. Enak tuh. Karena ini ketika ada orang yang mungkin sedang dicoba, matanya sedang sakit, ya jenengan ikut membantu jalan orang yang itu buta tadi. Ya ali idakana insanu, ketika manusia di sakaratil maut, dalam sakaratil maut, ketika ini bab menjelang akhir itu bab tentang sakaratil maut. Jadi ketika manusia menghadapi sakaratil maut, fa'inal mafasilahu, karena sesungguhnya persendian tubuh itu, tubuh itu ada persendiannya. Tusallimuna pada uluk salam ala ba'din ing sebagian yang lain. Salam kita kulu ngucap apa mau mafasilu atau persendian itu mau atau bagian tubuh. Assalamu alaika, assalamu alaika, untuk jadi gini, tak terus kesewe. Pak ini karena sesungguhnya ingsun mutu iku mati sapa ingsun wa kadalan mengkono-mengkono sya'ratu rambut baidau kang putih ala sya'rati ing atase rambut ala sya'rati saudai ing atase rambut kan hitam. Jadi gini maksudnya. Ketika manusia itu dicabut nyawanya itu, ketika sakaratul maut itu, yang pertama mati itu dari ujung kaki dulu. Makanya orang yang sudah meninggal itu biasanya kaki ini, ujung kaki ini mulai ujung driji jempol itu sampai naik terus sampai ke perut, terus kemudian sampai ke kepala. Nah itu misalnya yang makanya di TV-TV itu kan nyawa itu kan dicabut dan naik ke atas, nah itu ibaratnya kayak gini. Di nyawa itu ditarik dari ketika perut. Jadi ketika nyawa kaki sudah disebutkan, nah itu sebelum dicabut dia mengucapkan salam terlebih dahulu kepada perut. Assalamualaikum. Nah kemudian naik, perut sudah meninggal, kepala masih hidup. Nah perut ini mengucapkan salam kepada kepala. Assalamualaikum. Pamitan lah. Karena kita mau lungon dhisik ki mau. Dan kepala sampai ujung rambut. Seperti apa? Seperti ketika rambut putih itu pamitan kepada rambut yang masih hitam. Karena apa jenis rambut yang putih itu kan jangan dihitami. Nah, memang suaya putih ya biarkan, itu memang kodrate manusia. Kalau sudah mencapai waktunya ya dia akan memutih sendiri. Jangan dihitamkan. Nah, itu apa? Karena masa ketika dia sudah putih atau sudah pamitan kepada rambut yang masih hitam, kok malah dihitami lagi, itu kan kasihan. Sudah pamitan kok nggak jadi pergi, itu kan kasihan. Dan katanya itu orang yang sakaratul maut itu seperti disayat-sayat pakai
70.000 silet. Sakitnya seperti apa? Tidak tahu. Ya yang tahu yang sudah merasakan. Ini sakaratul maut itu sangat susah sekali atau sangat sakit sekali. Tapi bagi orang yang merasa senang karena sudah, jadi orang yang mau meninggal itu sudah dihadapkan, iki loh tempatmu ning surga itu, iki loh jenenge tempat masuk nanti. Jadi ketika dicabut dia tidak merasakan sakit. Jadi pas nyawa sudah mulai dicabut itu, orang meninggal itu, yang mau meninggal itu, yang sedang sakaratul maut itu diperlihatkan di akhiratnya. Nah, ketika yang mohon maaf banyak dosanya, mungkin yang sering maksiat itu diberikan juga nanti loh tempat ini. Makanya ketika di film-film itu kan teriak-teriak toh orang yang biasanya kakek maksiat itu kan melakukan dosa apa itu kan teriak-teriak itu karena kesakitan. Tapi yang orang alim, yang orang yang baik itu tidak merasakan sakit. Karena apa? Karena dia diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Seperti gini. Seperti kisah Nabi Yusuf itu loh. Jadi ketika Nabi Yusuf itu kan saking gantengnya Zulaikha itu istri gubernur yang sangat cantik cerita itu. Itu kenapa gini? Kenapa dia tertarik pada Yusuf? Karena Yusuf saking ganteng. Jadi untuk mengetes bahwa siapa yang tidak tergoda oleh ketampanan Yusuf itu tidak saya saja. Coba perempuan yang lain ketika melihat Yusuf pasti tergoda. Makanya dibuktikan istri-istri pejabat Mesir waktu itu dikumpulkan, kemudian disuruh mengupas apel. Nah, ketika dia mengupas apel itu, Nabi Yusuf dari penjara itu dikeluarkan atau disuruh lewat di hadapan istri-istri para pejabat itu. Nah, ketika para istri pejabat itu melihat Nabi Yusuf itu, dia tetap fokus gini mengupas apel. Nah, karena saking kesengseme melihat Nabi Yusuf itu, dia tidak kerasa orang rosok kiloro ketika tangannya juga putus karena peso tadi. Nah, seperti itu. Kalau kita merasa senang atau saking bungahnya senang itu tidak merasakan sakit. Itu seperti orang baik yang itu sangat jadi tidak merkso siro. Sayyidina Ali dikon merkso iki mau wasiati wasiat ingsun. Jadi wasiat mulai awal wingi kae bab apa kae. Tentang mulai menjaga barang yang haram sampai akhir iki mau kon jaga nek iso diapalke. Sayyidina Ali dikon jaga nek iso diapalke oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kita juga karena umatnya berarti termasuk masuk ini ikhfat wasiati kon merkso wasiat kimo. Kama hafituha seperti saya menjaga wasiatiku mau an Jibrila dari malaikat Jibril. Jadi Kanjeng Nabi itu diberi wasiat oleh malaikat Jibril. Wasiatnya apa? Yuki mau wakeh mau mulai kitab awal iki sampai akhir. Nah, kemudian Kanjeng Nabi itu memberikan wasiat itu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali untuk memberikan kepada siapa? Ke sahabat-sahabat, kemudian sampai ke kita semua. Nah, malaikat Jibril dari siapa? An Jibrila. Malaikat Jibril Ar-Robi dari pangeran. Jadi malaikat Jibril dari Gusti Allah. Jadi Gusti Allah memberikan wasiat kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali kepada para sahabat, kemudian sahabat ke tabiin sampai ke kita. Takut dasar kang maha suci, masih pangeran yang maha suci. Asma'u pira-pira nama Gusti Allah. Ya asmane ya dari 99 nama itu yang suci. Wala ilaha dan tidak ada pangeran, tidak ada Tuhan
Beruhu selain Robbi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah ini kitab sudah selesai. Kita selesai baca, alhamdulillah. Ini berarti pertemuan keberapa? Ke-12 atau ke-13. Kita bisa menyelesaikan kitab ini sampai 12 atau 13 pertemuan. Ini terakhir, kalau ada pertanyaan, berikan pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut zikir tahlil, kemudian doa. Terus kita tutup. Kemudian dari Mas Fata atau dari itu siapa keagamaan nanti bisa komunikasi tadi mau ngajinya mau ada 3 pilihan tadi tuh mau lanjut apa gimana itu monggo terserah nanti bisa komunikasikan lagi ke saya. Izin masuk Mas Sofi. Ini ada sahabati yang mau bertanya, sahabati Lutfiah. Monggo bisa bertanya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa orang yang ahli surga itu kan ada 7. Di mana yang pertama itu pemuda yang bertaubat. Saya ingin bertanya, kenapa di sini Kiai Musonif itu menggunakan kata pemuda? Kenapa tidak menggunakan kata insan atau kata yang lain gitu? Apakah mungkin di sini menggunakan kata pemuda itu karena orang yang bertaubat saat muda itu lebih baik daripada orang yang bertaubat saat tua atau bagaimana, Mas? Saya khawatir pemahaman saya salah begitu. Terima kasih. Oke. Langsung enggak jawab. Oke. Terima kasih yang kritis juga. Saya malah tidak kepikiran itu. Tapi saya mencoba untuk memberikan mungkin sedikit tafsiran dari kitab ini. Bukan tafsiran saya sih, saya dari Kiai Marzuki. Jadi kenapa bukan musonef, ini dari itu. Dari Kanjeng Nabi langsung, bukan musonef. Musonef hanya menuliskan apa yang beliau pelajari dari hadis-hadis ini. Jadi bukan musonef. Jadi, semua yang ada di sini itu dari murni dari wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Musonef hanya merangkum atau wasiat-wasiat itu. Wasiatnya sangat banyak, tidak cuma di sini toh. Cuman mungkin yang ditulis di kitab Wasiatul Mustafa ya hanya wasiat-wasiat ini saja. Nah, salah satu wasiatnya ya ini. Ada 7 golongan dari umat Kanjeng Nabi yang masuk surga itu sabun taib. Nah, kenapa kok Kanjeng Nabi itu sabun? Karena gini, kita pada umumnya itu ketika seseorang atau orang ketika sudah tua itu biasanya memang dia yaitu apa sudah secara sosial, secara dia sudah tidak sudah enggan untuk melakukan perbuatan yang kurang baik. Misalnya gini, banyaklah dari kisah orang tua kita, dari tetangga kita yang itu dulunya waktu muda itu misalnya maaf kasar, bajingan, terus apa. Nah, ketika sudah tua dia tobat sering apa, terus sudah mengurangi laku maksiat itu karena mungkin sudah punya istri, terus sudah punya anak, terus ini secara secara sosialis atau secara sosialis karena punya istri dan anak itu dia akan sadar sendiri ketika sudah tua. Makanya ono ngaji tua, ono ngaji nom. Makanya ono sebutan ngaji tua itu ngaji yang berkaitan tentang hati dan yang lain.
ini spesial. Kenapa kok masih muda kok mau bertobat? Itu kan berarti padahal umumnya pemuda itu jiwa radikalnya itu tinggi. Seperti yang dikatakan Gusmus itu. Radikal lah sesampai radikalnya ketika sampean masih muda. Itu nggak apa-apa, masih muda radikal. Radikal dalam apapun ya, misalnya dalam berpikir, dalam mainstream dan yang lain itu nggak apa-apa ketika masih muda. Karena masih muda wajar. Karena jiwa muda itu jiwa yang menggebu-gebu. Jiwa yang Terus kepada pemuda itu rasa penasarannya, terus rasa egonya mencari jati diri itu sangat tinggi. Makanya dia seorang yang sering berani untuk melakukan maksiat itu ketika pertama masih muda. Misalnya apa? Apapun yang dosa-dosa, misalnya zina, terus melakukan dunia kampus ya. Itu kan misalnya sedang pacaran terus melakukan itu kan masih muda. Kemudian ketika sudah tua, karena sudah punya itu dan yang lain mungkin tidak berani lagi seperti waktu muda. Nah, itu karena sosialis sih. Jadi kenapa Kanjeng Nabi mencantumkan syabun taibun. Di hadis yang lain itu ada juga yang redaksinya itu pakai al-insanu atau seseorang atau rojul, lelaki maupun perempuan. Jadi ada redaksi itu. Jadi ada redaksi juga di hadis juga itu 7 naungan yang nanti yang jadi kita besok di akhirat itu kan dimasukkan ke padang mahsyar ya. Kemudian padang mahsyar itu sangat panas sekali karena matahari diturunkan sejengkal dari kepala. Ini kan sangat panas. Nah, itu nanti ada 7 golongan yang akan diiup-iuti mendapat naungan dari adem itu. Makanya kita ada sinar matahari terus kita ngiup kan rasa adem. Nah, itu ada 7 golongan. Salah satunya apa? Rojulun yang sekut ibadah atau laki-laki rojul yang ketika diajak maksiat oleh seorang perempuan itu dia menolak karena takut Allah. Nah, itu ada. Jadi hadis ini memang mungkin ditujukan kepada siapa? Ke pemuda karena Sayyidina Ali waktu dinasihati Kanjeng Nabi itu beliau itu masih muda. Makanya Kanjeng Nabi memberikan wasiat konteksnya itu sabun taibun. Jadi ketika kurang tahu wasiat ini ketika Sayyidina Ali sudah menikah atau belum, saya kurang tahu. Pokoknya ketika Kanjeng Nabi masih sugeng, itu Sayyidina Ali mesti masih muda. Makanya redaksi Kanjeng Nabi memberikan 7 golongan umat dari umatnya yang masuk surga itu syabun. Mungkin itu sih klarifikasi atau jawaban saya. Kalau kurang puas atau nanti tak cari lagi referensinya. Oke, mungkin ada yang lain atau sanggahan. Terima Mantap. kasih buat jawabannya. Ada yang lain sebelum nanti kita tahlil terakhir loh. Oh ini Mas dari sahabat Khair Ulinuha mau bertanya. Monggo Mas Khair. Kameranya aktif gak? Jadi enak ngobrol. Mungkin mboten bertanya nggih. Karena ini kan juga wasiatul Mustafa jadi apa ya wasiah sing apik ya. Nah, mungkin sedikit menambahkan cerita saja. Enggak apa-apa ya. Ini juga mungkin apa ya ngandani awake dhewe lah, ngandani diri saya sendiri bahwasanya di dalam kitab Tajul Arus karya Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandariyah beliau suatu ketika menceritakan bahwasanya suatu ketika Syekh Abdul Hasan Asandil pernah disewani
para fuqaha atau ahli-ahli fikih yang niat sowan dari ahli fuqaha ini sendiri yaitu ingin mengetes siapa namanya Syekh Abil Hasan Asadil. Syekh Abil Hasan Asadil ini adalah pendiri Thariqah Sandiliyah, guru dari Syekh Hasan Al-Mursi kalau nggak Ibnu salah, yang Athaillah. beliau merupakan ya pokoknya Mbah Ibnu Athaillah seperti itu. Nah, karena penggalih atau perasaan dari Syekh Abdul Hasan Asadil ini sendiri sangat peka, beliau langsung paham maksud kedatangan dari ahli fuqaha ini atau ahli-ahli fikih ini, tujuannya apa. Kemudian beliau bertanya, panjenengan sedanten mriki ndak nggih sampun salat sedanten? Naam, nggih sampun, Syekh. Nah, kemudian dijawab oleh Syekh Abil Hasan Asadil ini, lak ora, kalian kue panjenengan kabeh iku dereng salat sedanten. Apa kue do eling to ning Quran surat sebentar nggih. Surat Al-Ma'arij ayat 19 dugi 22 kalau nggak salah, bunyinya seperti apa. Kemudian dibacakanlah oleh Syekh Abi Hasan Asadil ini sendiri, yang bunyinya innal insana khuliqa lahuan. Innal insan saktuhune insan wong-wong iku menungsa iku khuliqa den ciptakake haluan. Sing wong iku diciptakake kanthi sifat seneng gersah-gersula. Kemudian dilanjut lagi ayat setelahnya. Idza masahu syaru jazuan. Idza masahu nalikane ditibake maring dekne syaru kesusahan jazuan. Wongmu padha gersah-gersula. Kemudian wa idza masahu syaru wa idza masyahul khairu manuan. Tatkalane dikei atau ditibake atau ditimpakan kepada dia sifat suatu kebaikan atau harta. Harta ini bisa apa saja ya, baik itu berupa mungkin ya kesenangan lah atau apa, dia cenderung menjadi kikir. Nah, kemudian dilanjut ilal musallin, kejaba wong-wong sing laksanake salat. Nah, itu dia. Jadi kemudian seketika, saya lanjut dulu ya. Seketika mereka sadar bahwasanya mereka salah. Dan ternyata selama ini ahli fuqaha itu belum melaksanakan sholat dengan benar. Nah, ini juga yang perlu kita sadari sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya ini saya bukan ingin guruni sahabat-sahabat semuanya, tapi juga saya bercermin kepada sikap saya sendiri. Mungkin sahabat-sahabat yang sering melihat status saya pakai gersah-gersula terus, nah itu juga bagian ojo ditiru, jangan ditiru, itu salah. Nah, itu gimana dengan kita? Apakah kita ketika ditimpai suatu masalah sering gersah-gersula, kemudian ketika kita sedang ditibani atau diberikan suatu kenikmatan, apakah kemudian kita cenderung kita apakah pelit atau tidak? Kenikmatan itu bisa banyak banget ya, bahkan ketika kita punya 1.000 rupiah pun itu juga suatu kenikmatan. Dan apa kita cenderung berbagi, ya monggo bisa dilihat sendiri. Dan kemudian ketika kita sedang ditimpakan suatu kesusahan entah apa aja lah, itulah, entah rantai duit apa nggih pomen nggih rupek atine apa ya, entah mungkin sahabat baru mungkin menghadapi, kalau di organisasi sedang rupek karena mungkin
anggota-anggotanya tidak wah iki piye sih pohon mumet iki duwe anggota kayak ngene kabeh nah itu atau saya nggak punya uang kemudian ini kemudian mungkin juga masalah-masalah lain lah masalah-masalah yang itu membuat rupak atine. Nah itu apakah sahabat-sahabat apakah kita semua masih seperti itu? Kalau masih seperti itu berarti tadi ya dijawab ya apa namanya dari ayat 19 innal insana khuliqalahu maaf innal insana khuliqa haluan indam masahu syarru jazuan wa indam masahul khairu manuan ilal musallin kejaba wong sing salat. Nah, itu perlu di kejaba sing wong sing salat. Berarti ya mungkin secara zahir kita salat, tapi bagaimana dengan apa ya? Al-Fatihah kita, kemudian takbir kita, kemudian kabiro kita, kemudian ya tahiyat kita yang di situ semuanya kalau menurut itu ya, kalau saya pernah ngaos di Mbah Munif itu Al-Fatihah itu sangat Masya Allah sekali. Bahkan iftitahnya juga kabiro, kemudian sampai itu kita mengatakan apa namanya sebentar ya. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa matillahi rabbil alamin itu apakah kita benar-benar meresapi itu bahwasanya karena apa? Karena kalau kita sudah benar-benar meresapi inna sholati wa nusuki wa mayaya wa matillahi rabbil alamin kembali ke ayat tidak diciptakan manusia dan jin kecuali menjadi abdun atau menjadi hamba. Hamba di sini adalah budak ya. Kalau budak kan kalau bahasa kasarnya budak ya. Sing jenenge budak iku kan gimana ya? Budak iku kan kudu manut karo ndorone. Entah itu kita dikasih seberapapun atau sedang dikasih masalah atau dikasih nikmat itu kita harus tetap bersyukur dan bagaimana dengan kita. Itu yang jadi pelajarannya tadi yang dapat dipetik itu ya, apakah kita sudah benar-benar sholat, kemudian ini bukan nganu ya, bukan nak ngono berarti aku harus sholat itu bukan seperti itu ya maksudnya ya. Tapi bagaimana caranya kita takbir kita digenahke beserta hati Allahu Akbar itu benar-benar ngagungke Gusti Allah dan kita merasa lemah, kita memang butuh sehingga kita benar-benar ngucapin Allahu Akbar bukan Allahu Akbar sing kuwi gontok-gontokan ngejak gelut, momen ngejak perang bukan seperti itu. Kemudian kabiro kita apakah kita benar-benar sudah meresapi di situ benar-benar inna sholati wa nusuki wa mayaya wa matillahi rabbil alamin. Kemudian Al-Fatihah kita alhamdulillah apakah kita sudah benar-benar memuji Gusti Allah benar-benar memuji dengan sifat Rahman dan Rahimnya atau kita masih sering gerusu loh karena bagian bersyukur dari nikmat Rahman Rahim itu adalah tadi ya kita bersyukur. Aku ini durung iso ya, bukan berarti saya sudah bisa di sini ya. Ini sebagai pelajaran kita bersama, sebagai musahabah kita bersama karena kita sudah menyelesaikan menghatamkan kitab. Jadi lebih ada baiknya kita belajar sedikit tentang ya tadi kalau Mas Sofi mengatakan ilmu tua bisa dikatakan ya mbuh iki nek ngajar aku ilmu tua ora arti seperti itu. Yang bukan ngajar di sini sharing. Itu apakah termasuk ilmu tua atau bukan? Kemudian iya karena butuh, iya karena stain itu benar sudah dilaksanakan belum? Iya karena butuh dulu ya, bukan iya karena stain, iya karena butuh ya. Itu ya. Iya karena butuh berarti kita itu sebelum meminta itu adabnya kita karena butuh ngabdun dhisik sadurunge njaluk.
artinya apa? Ya itu monggo di itu sendiri. Kemudian ihdinas siratal mustaqim juga, ya mungkin kita sudah ditunjukkan berbagai bentuk jalan siratal mustaqim, salah satunya dengan maos ini juga, tapi mungkin karena hitamnya hati kita, rupuknya hati kita, seakan-akan jalan itu belum ditunjukkan, padahal jalan-jalan seperti itu sudah banyak ditunjukkan, dan kita lebih sering mengingkari hal tersebut. Ini yang kemudian moga kita resapi lagi bareng-bareng, apakah itu benar atau enggak, silahkan. Kemudian itu kita meminta Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin juga sudah ditujukan jalan sing bener, tapi kita masih nuruti dalan-dalan sing kono. Ya mungkin karena masih muda juga ya. Ya saya juga sih. Nah itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian monggo Al-Fatihah ini kalau di kita ketika sholat benar-benar diresapi, ini bukan perkataan saya, tapi dawe ketika saya ngaos ke itu ngaos dalu juga, itu dawe Mbah Munif juga, bukan dawe saya. Ini karena saya juga copy paste dari kitab juga tadi, copy paste, bukan saya yang bilang, jadi saya enggak menggurui di sini tapi sekedar sharing. Jadi tadi yang pertama bagaimana sholat kita, kemudian bagaimana kita ketika menilai orang, karena sekali lagi Gusmi juga pernah dawuh, ketika kita melihat orang lain, lihatlah dengan kacamata makrifat. Sesungguhnya orang lain itu ketika kita lihat, baik entah itu ketika dia menyakiti kita atau bertingkah yang itu tidak sesuai dengan penggalih kita, rasanya kok ngene-ngene, itu sesungguhnya dia yang menggerakkan Gusti Allah. Akan tetapi kalau kita melihat diri sendiri, kita harus menggunakan kacamata syariat. Artinya apa? Ya pokoknya ketika adewe nggak salah kuwi kudu kersane Allah, tapi kersane adewe. Nggak salah lho. Ananging ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita sedang digerakkan oleh Gusti Allah. Ya sama tadi balikannya, ketika melihat kebaikan orang lain, gunakanlah kacamata pandang syariat, bahwasanya mereka orang baik, memang benar-benar orang baik, dan mereka ya baik, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Matur suwun Mas Sofi, wis kerso 13 pertemuan ini ya. 13 pertemuan mendampingi sahabat-sahabat juga, memberikan tadi menjadi apa ya? Menjadi salah satu itulah gantolan apa ya, gantolan dari ihdinas siratal mustaqim, doa ihdinas siratal mustaqim dari sahabat-sahabat semuanya. Matur suwun, saya juga banyak belajar sini dari Mas Sofi. Mungkin itu saja sahabat Fata. Matur suwun. Assalamualaikum. Oke, nah ya, tak tanggapi. Terima kasih Mas Khair atas apa ya, ilmu. Ini kan ilmu ini. Salah satu tafsir ayat Al-Quran tadi di surat apa itu tadi, bahasanya saya catat. Nah itu, kalau kita masih merasa gersah dengan apa yang menimpa kita, terus apa-apa tadi, terus itu berarti kita belum termasuk ilal musallin, termasuk sholat. Berkaitan sholat, memang gini ya, sholat itu sebelum bacaan Fatihah itu yang awal dulu, niatnya dulu. Bahwa sholat itu kan beban atau kewajiban toh. Sing jenenge kewajiban mesti ketika menjalankan itu kita merasa berat.
sampean kewajiban seorang mahasiswa wajib membayar UKT sebelum mengisi mata kuliah KRS. Nah itu kan berat itu, merasa pegah rasa-rasa. Nah memang itu kewajiban, sholat itu kewajiban bagi orang muslim yang sudah balik ya, yang waras, orang idan, orang gila, itu kewajiban. Tapi bukan kewajiban yang harus itu, atau konsep kewajiban yang kita pahami, tapi harus diganti dengan kebutuhan. Nah kalau kita sudah ketika mau sholat, itu kebutuhanku, misal waktu duhur, alhamdulillah itu kebutuhanku, jadi langsung teko. Karena kalau konsepan itu kebutuhan itu pasti menganggap menjalankan sholat itu merasa ringan. Kadang gini, kita ini seperti tadi tafsirkan sholat Al-Fatihah Mas Koi dan yang lain itu doa iftitah, inas sholati, wa nusuki. Sebelum sampai ke situ, kita ketika mau sholat saja itu masih rasa-rasa, masih menganggap berat, apalagi sholat subuh dan yang lain. Itu kan, subuh kayak anak main game, misalnya duhur, kayak anak mangan, beduk. Nah itu kan, karena itu konsepan kita selama ini menganggap bahwa sholat itu suatu kewajiban, jadi menganggap berat. Nah kemudian ketika mau sholat, harus lillahi ta'ala dulu. Sebelum baca Fatihah dan yang lain kan pasti asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmumah lillahi ta'ala Allah ta'ala, bukan karena kewajiban, karena jangan ada yang lain, lillahi ta'ala maksudnya itu. Makanya sebelum kan ada niat ketika mau ngaji itu, karena mencari ridhonya Gusti Allah. Nah, jadi sebelum Fatihah dan yang lain diawali dulu tadi konsepan kita terhadap sholat atau ibadah yang misal sholat ya berarti konsepan yang sebelumnya merasa itu kewajiban sekarang diganti suatu kebutuhan. Kemudian ketika mau takbir itu niat dulu lillahi ta'ala. Makanya sebelum sholat itu ada disunahkan membaca qul a'udzu birabbin nas atau qul huwallahu bin mantap, atau ada niat gini lillahi anta maksudi warido kamat rubi. Jadi sebelum baca itu atau sebelum membaca niat sholat itu ada doa seperti itu. Kemudian ada banyaklah yang mengawali sebelum sholat itu, atau hudbiyati adrikni ya Rasulullah, itu jadi bin Gusti Allah membantu untuk memfokuskan kita kangge menghadap Gusti Allah. Itu juga banyak. Nah jadi sebelum tadi membaca Fatihah dan yang lain harus diniatkan dulu. Kemudian tentang apa tadi? Niat sholat. Jadi ada suatu kisah tentang Laila Majnun. Mungkin panjenengan familiar dengan nama Laila Majnun. Tapi sebenarnya bukan Laila Majnun, tapi sebenarnya itu namanya Qais. Laila Majnun itu orang yang dicintai si Qais ini namanya Laila. Karena saking cintanya si Qais pada Laila sampai dia lupa dengan dirinya itu, maka dijuluki Laila Majnun. Nah, jadi suatu ketika karena dia saking sini kepada Majnun, dia berjalan terus tanpa menghiraukan sesuatu karena saking cintanya Laila Majnun kimau. Sampai berjalan hingga suatu persimpangan ada jamaah yang sedang melakukan sholat. Ada jamaah yang sedang melakukan sholat, dia tetap aja jalan di depannya. Jalan di depannya terus karena saking cintanya kepada Laila Majnun. Jalan terus. Nah, setelah melewati sholat jamaah itu sholat selesai, si Qais dicari itu. Setelah dicari terus ketemu. Hei Qais, hei Majnun, hei Qais. Apa engkau tidak lihat bahwa tadi kita itu sedang sholat? Kenapa engkau melewati di depan kita? Jawab Laila Majnun, loh, apa kalian tadi sholat toh? Kok saya heran? Saya saja yang cinta kepada si Laila itu, saya tidak lihat engkau sholat karena sangat cinta kepada Laila, tapi kenapa engkau yang menghadap Allah kok bisa memperhatikan di sekelilingnya atau memperhatikan saya ketika lewat di depannya jenengan? Nah, itu bagaimana? Saya saja cinta makhluk saja itu, saya itu fokus, tidak menghidupkan yang lain.
Tapi kenapa jenengan yang ketika sedang sholat, yang notabene itu menyembah Gusti Allah, tapi kok pikiran jenengan kok kepada yang lain? Itu bagaimana? Nah, ini kan tadi kayak konsepan sholat itu. Tapi memang kita akui, sholat khusyuk itu sangat sulit. Bahkan Sayyidina Ali yang diberi wasiat ini, itu pernah ditantang oleh Kanjeng Nabi seperti ini. Wahai Ali, karena dia sombong, atau pernah, karena masih muda kan sombong kan. Wajar, muda sombong itu wajar. Yang penting sombongnya tidak merendahkan yang lain. Itu pemuda sombong. Jadi Sayyidina Ali pernah sombong, terus ditantang Kanjeng Nabi. Wahai Ali, kalau kamu bisa sholat sunnah dan fokus atau khusyuk dari takbir hingga salam, saya kasih jubah ini. Pilih. Jadi jubah dua ini, pilih salah satu untuk kalian, untuk engkau. Wah, Sayyidina Ali terus wudhu, terus sholat, hormat wudhu, akan ada sholat sunnah setelah wudhu kan ada. Nah, kemudian sholat, khusyuk beliau sampai di akhir salam, terus beliau kepikiran, wah ini mau selesai nih, nanti mau pilih jubah yang pilih sorban yang mana, yang hijau atau yang biru ini. Nah, itu loh, padahal mau salam tinggal salam tok loh, karena merasa wah tinggal terakhir, terus kepikiran sorban ini mau, wah pilih hijau atau yang merah ini. Terus setelah selesai terus menghadap Kanjeng Nabi. Oh no, tadi saya sudah tapi ketika mau salam kok saya keingat, ini mau selesai, terus yang mana hijau. Maka sholat mulai awal sampai akhir. Tapi ada yang mengatakan bahwa gini, sholat khusyuk itu ketika sampai sholat terus maca Fatihah khusyuk. Nah, ketika maca Fatihah itu khusyuk termasuk yang dikategorikan sholat yang khusyuk. Nah, kemudian lagi ada 3 yang bisa sholatnya jamaah itu diterima. Itu pertama, sholat yang berjamaah itu khusyuk. Ya, khusyuk ini misalnya imamnya khusyuk, yang berjamaah itu masuk khusyuk semua. Misalnya imamnya tidak khusyuk, tapi salah satu makmum itu ada yang khusyuk, itu juga masuk diterima semua. Nah, makanya khusyuk ini, nah ini kategori khusyuk itu tadi enggak harus dari takbir sampai salam, itu misal baca Fatihah itu sudah khusyuk, itu juga termasuk khusyuk. Dan ada 3 sholat yang diterima itu khusyuk. Kemudian yang kedua, barisan rapat itu juga termasuk khusyuk atau bisa diterima. Kemudian yang ketiga, amin. Jadi makanya ketika baca Fatihah terus antara imam dan makmum ketika baca amin kok bareng, itu juga sholatnya jamaah akan diterima. Terus terakhir saya teringat salam yang wasiat sebelum kita lahir ya. Jadi di wasiat sebelumnya itu Kanjeng Nabi mewajibkan ketika bertemu seseorang itu untuk salam. Salam itu wajib. Uluk salam itu sunnah, ketika menjawab salam itu wajib. Nah, gimana caranya? Ketika jenengan mengucap salam kepada Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi beliau sendiri itu memerintahkan kita untuk salam. Apakah salam kita dijawab atau tidak? Pasti dijawab. Jawabnya pasti dijawab. Karena beliau sendiri memerintahkan kepada kita untuk salam. Berarti ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, otomatis pasti dijawab. Nah, makanya gini, sholawat itu ibadah yang paling bagus, atau zikir yang paling bagus. Karena apa? Zikir sholawat itu meh tenanan apa ora, meh fokus apa ora, insya Allah. Nah, makanya berbanyak sholawat, apalagi hari Jumat. Pasti terima. Wong Gusti Allah sendiri itu Allah itu memerintahkan kepada makhluknya itu, misalnya memerintahkan sholat. Allah mukhal sholat. Allah memerintahkan kita untuk ibadah atau zakat. Mukhal Allah sendiri zakat. Tapi Allah memerintahkan kita bersolawat. Allah sendiri bersolawat. Nah, itulah keutamaannya sholat. Oke, kalau tidak ada tanggapan lagi, kita cukupkan. Kalau masih ada, boleh kita sharing lagi. Nggak apa-apa. Terakhir. Gimana? Maaf ya, saya sambil ngerokok.
Kayak enak orang rokok ya. Mas Wata gimana? Apakah masih ada yang mau menanggapi atau bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan kemudian tahlil. Monggo sahabat-sahabati yang mau bertanya, Pak, mumpung belum ditutup juga, masih ada waktu. Mungkin langsung aja ke tahlil aja Mas Sofi. Oke, karena sudah cukup. Oke, terima kasih atas kebersamaannya kita mengkaji kitab. Semoga apa yang ditulis oleh mu'alif, musannaf, yaitu Abdul Wahab Asy-Sya'rani bisa memberkahi kita semua karena kita mengkaji kitab beliau. Dan makanya wasiat untuk kita semua lah panjenengan ketika membaca kitab atau buku selagi orang penulis itu muslim difatihai tidak apa-apa. Bagus karena untuk menjambung itu huruf kita kepada penulisnya. Oke, sebelum tahlil khususkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jilani radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hasan As-Sadili. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus kita pas syah saya Khatib Ulama Bashim Asari Muassis TNI Mahfud Junaidi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal amin. Semana jangan kubur dan muslimin. Semana rohi ahli kuburun fi hadal majlis. Semana ahli kuburun. Catat-catat. Wal hajatina ya Allah, hajat kita semuanya ya Allah, keinginan kita semuanya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ma khalaq. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min sunnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kana utamiru bima ulaika mu'minun. تعودون سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشاء عنده من بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah hayyul illallah hayyul ma'bud, la ilaha illallah hayyul Jadidu imanakum bi qouli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, Allah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun thayyibah haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha insyaallah aminin. La ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa kamal Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal fi jamil hajat wa taqabbal fi wa tarfa'una fi taqalla tarujat wa tuballighuna fi awsal ya fi jamil khairat wal hayat. Allahumma inna nas'aluka maqadir. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka min sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduka wa rasuluh wa na'udzu bika min syarri ma ista'adaka min sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduka wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika. Allahumma taqabbal awsi wa ma halana min qawlina sallallahu alaihi wal aula syaitan khususnya Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Musayyih Nahdlatul Ulama, Musayyih PMI, Musayyih Filipina Indonesia. Tumana jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina khususan al kubur fi hadal majlis.
anhum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahfina ra'atan wa ufirana wa lam tarafnata ya rahmin ya ayyuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ربنا تعالى هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منه الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مستقيم يا ربي في المصطفى مقام لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم راحمين يا آمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين. Ikhtiar membaca doa sholawat tibil kulub dan juga lihom satun agar kita ikhtiar dari doa semoga wabah corona ini akan segera berlalu, cepat segera berlalu. Lihom satun sholawat tibil kulub dulu. Allah ala sayyidina Muhammadin tintil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa diyaiha wa ala alihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bentar ada pakai. Nah, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tintil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Khamsatun 2 kali. Li khamsatun untuk biha haral waba'il hadithah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Li khamsatun untuk biha haral waba'il hadithah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Terima kasih sahabat-sahabat Tiran Garuda. Semoga kalian semua senantiasa diberikan rasa bahagia, termasuk saya. Oke, kalau mau sesi foto, monggo. Kalau tidak, yuk. Foto dulu nggih sahabat-sahabati yang belum on. Bisa on cam terlebih dahulu. Yuk monggo bisa menyalakan fitur kameranya. Nah, mantap Mas Khair. Ayo Mbak Lulu. Ayo Mas Aula, Agus, Silvi, Mbak Lutfia. Ayo on cam lagi Mbak Lulu, belum tak foto. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggih, sampun matur suwun sedanten. Oh nggih, Mas Sofi. Sekedap. Mari wong dijak ngaji terus. Satu, 2, 3.
Oke, sampun 1, 2, 3. Oke. Matur nuwun sahabat Jabati, matur nuwun Mas Sofi. Siap. Matur nuwun ilmune Mas Sofi, Mas Soir. Ngeri. Kita sangar. Syekh, Kabar ya untuk Al-Anam. Al-Anam. Al-Arif Billah. Syekh Syafiullah. Muhammad Syafiullah. Kalau mau main nih ya salam, mau nama Rajam.